Pemuda ini bernama Sally. Hari itu Sally sedang training di suatu restoran mewah di Jerman. Meski masih sekolah, tapi dia sudah punya inisiatif bekerja part-time untuk membantu kedua orang tuanya. Dari kecil, Sally telah merancang rencana masa depan dengan sangat rinci. Setelah lulus sekolah, dia tak ingin lanjut kuliah, tapi dia mau langsung mencari pengalaman bekerja di hotel bintang 5 terlebih dahulu, baru nanti membuka restorannya sendiri. Selama ini rencananya selalu berjalan lancar. Sekarang Sally sudah kelas 3 SMA, sebentar lagi dia lulus dan impiannya akan segera terwujud. Namun suatu hari di sekolah, saat sedang presentasi di depan kelas, Sally bingung kenapa penglihatannya seperti ada titik-titik buram yang semakin lama semakin banyak. Sepulang sekolah, Sally pun memeriksakan kondisi matanya ke dokter. Di hadapan Sally dan kedua orang tuanya, dokter mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, Sally menderita penyakit mata langka yang merusak retina matanya dengan sangat cepat. Sekarang Sally telah kehilangan 80% penglihatan. Jika dibiarkan terus, maka bisa buta total. Jalan satu-satunya hanyalah operasi mata, tapi itu juga cuma bisa mengembalikan 5% penglihatan aja. Mendengar ucapan dokter bukannya menguatkan, ayah Sally justru kecewa lalu keluar ruangan. Hanya sang ibu yang memeluk dan menguatkan putranya. Keesokan harinya, Sally kembali ke rumah sakit untuk menjalani operasi mata. Setelah operasi, kini penglihatan Sally hanya tinggal tersisa 5% dari penglihatan manusia normal. Esok hari terlihat Sally sedang berdebat dengan ayahnya. Sang ayah ingin memindahkan ke sekolah berkebutuhan khusus, tapi Sally menolak. Karena kesal, ayah pun pergi sambil berkata, orang cacat seperti Sally harusnya sadar diri. Mendengar kalimat menyakitkan dari ayah kandungnya sendiri, Sally sakit hati. Namun dia bertekad akan tetap melanjutkan pendidikannya di sekolah umum. Besok pagi, Sally masuk sekolah seperti biasa. Di kelas, walaupun kesulitan, dia terus berusaha menulis penjelasan gurunya. Di tengah pelajaran, Sally merasa aneh. Dia baru sadar kenapa semenjak penglihatannya turun, tiba-tiba pendengarannya jadi lebih tajam. Ia bahkan sampai bisa mendengar suara orang mengunyah permen karet, suara penghapus, serta suara-suara kecil lain. Tak hanya pendengaran, ingatan Sally juga terasa sangat kuat. Malam hari di rumah, Sally mengubah cara belajarnya. Daripada mencatat, mulai sekarang dia akan fokus belajar dengan cara mendengarkan dan menghafal. Keesokan harinya di sekolah, berkat metode baru itu, Sally jadi lebih mudah menangkap pelajaran. Saat guru bertanya, dia bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar hingga membuat teman-temannya kaget. Beberapa bulan kemudian, Sally akhirnya lulus sekolah dengan nilai sempurna. Namun ketika dia menunjukkan nilainya ke ayah, ayah hanya terdiam tanpa ada senyuman dan pujian sama sekali. Sally yang kecewa langsung masuk ke kamar. Setelah lulus, Sally tak mau membuang-buang waktu. Dengan penuh semangat, dia mulai mengirim lamaran kerja ke berbagai hotel bintang 5. Ich weiß, dass eine Es tut uns leid. Nichtsdestotrotz habe ich meine Sehfähigkeit stark einschränken. Karena besok ada panggilan interview di salah satu hotel bintang 5 di kota Munchen, adik Sally yang bernama Sila membantu latihan wawancara kerja. Meski tak bisa melihat dengan jelas, tapi Sally harus tetap berusaha menatap mata lawan bicaranya. Ia juga harus berlatih jabat tangan tanpa melihat. Keesokan paginya, Sila dan sang ibu mengantarkan Sally pergi ke kota Munchen. Ketika sampai hotel, pas baru masuk gara-gara terlalu banyak orang, Sally bingung harus bertemu dan bertanya ke siapa. Beruntung HRD yang akan mewawancarai sudah menunggu lalu memanggilnya. Waktu mereka berdua mau jalan, tiba-tiba ada seorang pelamar bernama Max baru datang dan minta maaf telat. Dengan sigap, Sally langsung bilang kalau tadi jalanan macet parah. Mendengar itu, HRD pun memaafkan Max.
Mereka bertiga kemudian jalan keliling hotel sambil interview. Waktu lagi nyeritain data dirinya, Sally kelewatan. Untungnya HRD tak curiga. Mereka lalu lanjut keliling ke divisi lain. Selama jalan, HRD menjelaskan kalau setiap divisi ada manajernya masing-masing. Di antara semua manajer, ada satu yang paling sadis. Dia bernama Smith. Smith adalah manajer di divisi restoran dan bar. Dia orangnya perfeksionis banget, jadi jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun di depannya. Selesai keliling, HRD menjelaskan bahwa Sally lolos proses interview. Tapi jangan seneng dulu, karena mulai besok Sally harus menjalani masa percobaan selama 5 bulan. Bila lulus di semua divisi, barulah resmi diterima kerja. Mendengar itu, Sally sangat senang. Nggak cuma dia, Max juga lolos interview. Sorenya, agar lebih dekat dengan tempat kerja, Sila mengantarkan Sally pindah ke kosan baru di kota Munchen. Besok paginya, Sila mengantarkan Sally berangkat ke hotel, sekaligus membantu menghafal jalan. Saat baru sampai, terlihat ada banyak anak training lain. Karena sulit melihat, Sally cuma bisa diam senyum-senyum sendirian, tak punya teman. Alhamdulillahnya Max datang menyapa. Sally pun lega, akhirnya ada orang yang bisa diajak bicara. Di dalam, HRD memperkenalkan para manajer dan menjelaskan kalau mereka akan dibagi jadi beberapa kelompok. Lagi-lagi Sally beruntung, dia satu tim sama si Max. Training pertama bulan ini adalah training di divisi housekeeping atau pelayanan kamar. Saat manajer housekeeping mengajari cara merapihkan kasur, Sally pura-pura paham padahal penglihatannya buram. Setelah diberi pengarahan, para anak training pun mulai bekerja. Di kamar, waktu Sally sedang kesulitan membersihkan cermin, tiba-tiba Max masuk. Melihat tingkah aneh Sally, Max berkata dari awal bertemu dia sudah curiga, pasti Sally menyembunyikan sesuatu. Karena terpojok, Sally pun terpaksa memberitahu tentang kondisi matanya yang cuma bisa melihat 5% dari penglihatan orang normal. Ia memohon agar Max tak membocorkan penyakit ini. Jika atasan sampai tahu, dia pasti akan langsung dikeluarkan. Mendengar cerita Sally, dengan santai Max bilang kalau dari awal bertemu, dia sudah menganggap Sally teman dan dia tak akan pernah mengkhianati temannya sendiri. Max justru berterima kasih. Jika kemarin Sally tak membantunya berbohong soal macet, mungkin dia bakalan gagal interview. Max selalu mengajari bagaimana cara membersihkan cermin dengan cara yang lebih simpel. Tak hanya mengajari tentang hal-hal housekeeping, Max juga membantu Sally menghafal jalan, menghafal nomor kamar hotel, serta menghafal jumlah langkah naik turun tangga. Mereka berdua saling melengkapi. Karena Sally pintar, jadi pas ujian tertulis, Max nyontek ke dia. Sepulang kerja di tongkrongan, berkat bantuan pendengaran dan ingatan Sally yang kuat, Max berkali-kali menang judi dengan mudah. Hari demi hari berlalu. Setelah 1 bulan menjalani masa training di housekeeping, hari itu saat sedang bekerja, mendadak manajer datang memeriksa. Dari hasil penilaian, manajer menyatakan Sally lulus. Di bulan kedua, Max dan Sally training di divisi kitchen atau dapur. Saat sedang membersihkan piring, salah satu staf bernama Hamid menegur. Hamid curiga pasti Sally punya masalah dengan penglihatannya. Tapi nggak perlu khawatir, dia nggak bakal kasih tahu siapa-siapa. Hamid malah cerita kalau dia adalah seorang imigran dari Afghanistan. Jika Sally butuh bantuan bilang aja, insya Allah dia bantu. Waktu sedang membuang sampah, Sally seperti mendengar ada suara wanita menyanyi. Suaranya merdu banget. Meski tak bisa melihat dengan jelas, namun di detik itu, Sally jatuh cinta pada pandangan pertama. Jatuh cinta pada pendengaran pertama. Besok siangnya saat sedang bekerja, akhirnya Sally bertemu dengan wanita yang suaranya dia dengar kemarin. Wanita itu bernama Laura. Dia adalah supplier pengirim bahan-bahan sayuran. Mereka berdua pun mengobrol panjang lebar. Meski baru bertemu, tapi mereka saling merasa nyaman. Laura kelihatannya juga tertarik sama si Sally.
Setelah berpisah, saat kembali ke dapur, Chef menyuruh Sally membantu memotong daging. Da aus, hier stellst du die Stärke ein. Nicht. Sorenya sepulang kerja, Chef meminta Sally jangan pulang dulu. Chef lalu diam-diam menaruh stainless bowl di lantai. Saat Sally dipanggil dan berjalan mendekat, stainless bowl itu ketendang. Ternyata kecurigaan Chef tentang mata Sally benar. Sally pun minta maaf selama ini telah merahasiakan penyakitnya. Beruntung si Chef baik. Bukannya marah, dia justru mengajari cara menggunakan mesin pemotong daging. Hari-hari masa training di kitchen pun terus berlanjut. Salam, magst du wie lange? So, Schlamper. Hinter, wie lange? Sally, die dreckigen so, schau mal, aber ordentlich gestellt. Hingga akhirnya di hari terakhir, berdasarkan hasil penilaian, Chef menyatakan bahwa semua anak training lulus. Bulan berikutnya, Max dan Sally melanjutkan training ketiga di divisi front office atau penyambutan tamu. Seperti biasa, mereka berdua bekerja sama saling membantu. 1 bulan kemudian, seluruh anak training lagi-lagi lulus. Untuk merayakan kelulusan, sepulang kerja, semua bermain lempar-lemparan bola salju. Di tengah kegembiraan, Laura lewat. Melihat Sally sedang bermain dengan seorang wanita, Laura terlihat sedikit cemburu. Hingga tibalah di bulan keempat, bulan paling berat karena mereka harus training di divisi restoran dan bar yang manajernya terkenal sadis, yaitu Smith. Pagi itu Smith mengajari bagaimana cara menjadi seorang bartender. Melihat banyaknya resep minuman dan takaran yang harus pas, Sally sangat tegang. Apalagi seluruh gerakan yang Smith contohkan di matanya terlihat buram. Siangnya, waktu sedang istirahat, Sally bertemu dengan Laura lagi. Di momen itu, Sally memberanikan diri mengajaknya makan malam berdua besok. Sepulang kerja, Max dan Sally diam-diam menyusup masuk ke bar hotel. Sepanjang malam, Max membantu Sally menghafalkan resep, mengukur takaran, serta meracik minuman. Melihat hasil latihan Sally, Smith cukup kagum. Malamnya, Sally dan Laura dinner berdua. Sepanjang makan, mereka saling menceritakan kisah hidup masing-masing. Ternyata Laura ini sudah punya 1 anak masih kecil bernama Oscar. Namun meski Laura sudah jujur membuka kisah pribadinya, Sally masih tetap menutupi penyakit matanya. Dia takut kalau sampai tahu Laura mungkin akan meninggalkannya. Di tengah obrolan ada model cantik lewat. Laura pun kagum kenapa saat para pria lain di restoran melirik dan menggoda model cantik itu, cuma Sally aja yang gak genit. Mata Sally hanya fokus tertuju ke Laura. Padahal tuh bocah gak ngeliat. Besoknya semua anak training bisa menyelesaikan tugas mereka di bar dan restoran dengan baik. Malamnya, waktu Sally sedang merapihkan bar sendirian, mendadak Smith datang memeriksa. Karena gelas cuciannya masih belum bersih, Smith menyuruh mencuci ulang. Tanpa banyak bertanya, Sally pun menurut. Tak lama kemudian, Smith datang memeriksa lagi. Dengan dingin, dia bilang kalau gelasnya masih belum bersih dan menyuruh mencuci ulang. Meski lelah, Sally hanya bisa menurut. Saat Smith datang memeriksa, lagi-lagi hasil cuciannya masih belum bersih. Smith lalu menyuruh mencuci ulang. Pokoknya nggak boleh pulang sampai bersih. Sally yang muak pun teriak mengatakan kalau dia sangat lelah. Seharian ini dia belum istirahat sama sekali. Mendengar teriakan Sally, Smith memberikan peringatan pertama. Jika sampai dapat 3 peringatan, maka otomatis Sally akan dikeluarkan. Setelah mengatakan itu, Smith akhirnya pergi.
Di hari Minggu, Sally piknik bersama Laura dan anaknya, yaitu Oscar. Pas lagi main bola, anak-anak lain ikut bergabung. Di hari yang cerah itu, mereka semua pun menghabiskan waktu bersama. Malam hari di rumah, setelah menidurkan Oscar, Laura berterima kasih karena baru kali ini dia bisa melihat anaknya ceria seperti tadi. Semenjak beberapa hari menjalin hubungan dengan Sally, Laura merasa sangat nyaman. Sebelum berpisah, Laura mencium Sally. Paginya, gara-gara pulang terlalu malam, Sally jadi bangun kesiangan. Sesampainya di hotel, tanpa basa-basi, Smith langsung memberikan peringatan kedua. Kini Sally hanya tinggal punya satu kesempatan terakhir. Jangan sampai ada kesalahan lagi, atau dia akan dapat peringatan ketiga. Sore hari saat kerjaan baru selesai, Sheila menelpon lalu menyuruh pulang sekarang juga. Di rumah, Sheila, Sally, dan sang ibu berkumpul bertiga. Ibu cerita kalau ayah telah pergi meninggalkan mereka. Bahkan kabarnya ayah sudah menikah lagi. Sekarang di keluarga ini tak ada pencari nafkah. Padahal cicilan rumah masih tetap harus dibayar. Karena tak kuat, sang ibu pun menangis lalu masuk ke kamar. Sheila lalu memberitahu kalau ibu sedang melamar kerja ke beberapa tempat tapi masih belum dapat panggilan. Mendengar itu, Sally mencoba menenangkan. Mungkin temannya di hotel yang bernama Hamid punya info lowongan kerja di restoran lain. Jadi untuk sementara waktu, dia akan berusaha mengambil kerja di 2 tempat sekaligus sampai ibu dapat pekerjaan tetap. Entdecken werden Sie die Prüfung nicht bestehen. Minggu demi minggu berlalu, Sally terus bekerja keras banting tulang siang malam. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia juga selalu meluangkan waktu untuk menemani Oscar bermain. Melihat sahabatnya kelelahan, Max menyuruh Sally istirahat dan jangan terlalu memaksakan diri. Hingga suatu pagi, waktu Sally baru sampai taman, Laura minta tolong jagain anaknya karena dia ada perlu mau pergi sebentar. Namun setelah Laura pergi, saat sedang asik main manjat tali, tiba-tiba Max menelpon. Max bertanya kenapa Sally belum datang juga, padahal sebentar lagi ada acara pernikahan besar. Mendengar itu, Sally kaget. Dia lupa kalau hari ini semua anak training harus masuk pagi. Gara-gara panik, Sally pun jatuh cukup keras. Ia lalu segera menelpon dan meminta Laura kembali secepatnya. Setelah telepon ditutup, Sally baru sadar. Oscar hilang. Oscar, hey, das ist nicht witzig, ja? Oscar! Oscar! Ketika Laura sampai, waktu tahu anaknya hilang, dia marah. Kenapa Sally cuma diem aja? Di momen itu, karena sudah sangat stres, akhirnya Sally memberitahu semuanya. Sebenarnya selama ini matanya cacat tak bisa melihat apa-apa. Mendengar ucapan Sally, Laura tak punya waktu untuk berdebat. Dia terus lanjut mencari. Beruntung tak lama kemudian Oscar ketemu. Setelah Oscar masuk mobil, Laura menghampiri Sally lalu berkata, dia kecewa. Dia kecewa bukan karena mata Sally cacat, tapi dia kecewa karena selama ini Sally merahasiakannya. Padahal dari awal berhubungan, Laura berharap mereka berdua bisa saling percaya satu sama lain. Setelah mengatakan itu, Laura pergi meninggalkan Sally. Walaupun hatinya sedang hancur, Sally harus tetap bekerja. Saat baru sampai hotel, dengan kondisi yang sangat kacau dan kelelahan, Sally langsung mengantarkan minuman. Di belakang, Max menyuruh istirahat, tapi Sally tetap memaksa terus bekerja.
Akibat kejadian itu, Sally diusir dari hotel. Keesokan harinya, Sally masih belum bisa berhenti. Ia harus terus bekerja untuk membantu keuangan keluarganya. Karena beratnya beban hidup, apalagi dia juga baru aja gagal training di hotel. Malamnya, Sally pun mabuk-mabukan. Di rumah sakit, ketika sadar, Sila sudah ada di sana. Semalam, Silalah yang menjaganya selama pingsan. Tak lama kemudian, Max datang menjenguk. Sila lalu cerita kalau ibu baru aja diterima kerja. Kerjaannya cukup bagus, jadi mulai sekarang Sally nggak perlu khawatir lagi. Mendengar kabar itu, Sally lega. Sayangnya semua terlambat. Trainingnya di hotel telah gagal. Saat sudah diizinkan pulang dari rumah sakit, demi menghibur sahabatnya, Max mengajak Sally pergi ke suatu tempat. Kebetulan hari ini dia libur. Pokoknya nggak usah khawatir. Sebagai sahabat, dia nggak bakal ngajakin ke tempat aneh-aneh. Nggak bakal. Oh, fucking way. Was ist ganz flott? Links halt, links halt, links halt, links halt. Fuck. Hindernis! Alles okay? Tuh bocah berdua ketawa puas. Sally tak menyangka ternyata dia juga bisa melakukan hal ekstrim seperti tadi. Kepercayaan diri Sally pun kembali. Sorenya mereka nekat datang ke hotel. Melihat Sally, Smith, HRD, serta para anak training lain kaget. Sally di situ minta maaf atas segala kekacauan yang kemarin dia lakukan. Dan minta maaf karena selama ini telah berbohong menutupi kondisi matanya. Tapi bagaimanapun juga, dia tak akan pernah menyerah meraih mimpinya. Sally memohon agar Smith memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa trainingnya. Meski kondisi matanya berbeda, dia janji tak akan kalah dari anak training lain. Awalnya Smith pesimis, namun karena anak training lain, HRD dan Max ikut memohon, hati Smith akhirnya luluh. Smith pun mengizinkan Sally untuk datang di ujian terakhir 2 hari lagi. Jangan sampai telat. Mendengar itu, Sally sangat senang. Besoknya seharian penuh, Sally terus berlatih untuk ujian. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pagi itu, waktu baru sampai hotel, Laura datang menghampiri. Mendengar Sally hari ini ingin ujian, Laura mencoba menyemangatinya. Sally lalu mengatakan kalau dia kangen Laura. Kangen banget. Ia berharap Laura mau balikan. Kali ini dia janji tak akan ada lagi kebohongan di antara mereka. Mendengar itu, Laura menjawab dia juga kangen. Karena malu, Laura langsung pergi sambil senyum-senyum. Siangnya di ujian tertulis, seperti biasa, dengan santainya Max nyontek kertas jawaban Sally. Di ujian hafalan, Sally berhasil menyebutkan semua jenis gelas dan nama-nama wine, bahkan dia juga sampai tahu sejarah asal-usul setiap wine. Hingga tibalah di penilaian terakhir, yaitu ujian setting atau penataan meja. Setelah semua siap, ujian pun dimulai.
Saat waktu berakhir, juri menyuruh semua berhenti, jangan ada yang menyentuh meja. Juri kemudian menilai hasil kerja para anak training satu demi satu. Ketika melihat meja Sally, meski alat-alat yang ditata di meja lengkap, namun posisinya berantakan. Apalagi tadi dia juga menjatuhkan gelas dan mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Dengan berat hati, juri menyatakan bahwa di ujian penataan meja ini, Sally gagal. Tapi bukan berarti Sally tak lulus. Karena di ujian-ujian lain nilai Sally selalu sempurna, bahkan lebih tinggi dari anak training lain. Maka berdasarkan hasil rata-rata nilai keseluruhan, juri memutuskan Sally lulus training. Mendengar itu, semua bertepuk tangan dan bersorak gembira. Tak hanya Sally, ternyata seluruh anak training juga lulus. Sorenya di rooftop hotel, semua berkumpul saling bersalaman memberi selamat. Di tengah kegembiraan, Smith datang menyapa dan ikut memberi selamat. Dia dengar katanya Sally punya cita-cita ingin membuka restoran sendiri. Smith mendoakan agar Sally bisa mewujudkan mimpinya itu. Semua orang lalu lanjut berpesta, merayakan kelulusan mereka. Beberapa tahun kemudian, terlihat Sally dan Max baru membuka usaha restoran mereka sendiri. Sally juga udah balikan sama Laura. Setelah restoran tutup, ketika yang lain sedang asik berpesta, Sally dan Laura mesra-mesraan berdua. Sally bersyukur, awalnya dia kecewa dengan hidupnya. Tapi sekarang jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, ternyata suka duka dalam hidup jadi bisa terasa romantis, seakan seperti sedang berkencan. Seperti sedang kencan buta dengan kehidupan.